Kita hari ini akan membahas mengenai academic skill, khususnya dalam hal menulis tulisan ilmiah, yaitu membicarakan mengenai bagaimana kita dapat mengembangkan sebuah ide dalam sebuah paragraf. Nah, ini penting. Kenapa? Karena terkadang kita waktu menulis kita tidak tahu harus menulis apa. Dan terkadang waktu kita menulis berdasarkan intuisi kita, berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga terkadang waktu kita menulis, pembaca tidak mengerti, tidak memahami apa yang kita tuliskan. Bahkan ketika kita menyampaikan sebuah ide dalam sebuah paragraf dengan paragraf yang lain, terkadang tidak ada kaitannya, bahkan atau terkadang di dalam sebuah paragraf kita menulis beberapa ide sekaligus, sehingga pembaca tidak mengerti apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan. Nah, itulah sebabnya maka memahami bagaimana cara kita menulis sebuah paragraf yang baik sangatlah penting di dalam kita mempelajari academic skill atau studi akademik. Nah, bagaimana cara kita untuk menulis sebuah paragraf di dalam tulisan-tulisan akademik? Maka hal pertama yang harus kita pahami adalah mengenal berbagai jenis paragraf yang kita dapat tuliskan di dalam sebuah tulisan akademik. Nah, kita dapat menyebutkan beberapa jenis paragraf yang bisa kita tuliskan. Yang pertama adalah paragraf yang bersifat deskriptif. Nah, paragraf yang bersifat deskriptif adalah paragraf yang kita tuliskan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, ini disebut sebagai paragraf bersifat deskriptif karena paragraf ini pada dasarnya tidak membangun satu argumentasi tertentu. Nanti kalau kita hendak membangun sebuah argumentasi, maka kita ada yang disebut sebagai argumentatif paragraf atau paragraf argumentasi. Nah, kapankah kita menggunakan sebuah paragraf untuk paragraf yang bersifat deskriptif dalam tulisan kita? Nah, ada banyak item atau ada banyak segmen yang membuat kita harus membuat sebuah paragraf ataupun beberapa paragraf terkait dengan menggunakan paragraf berbentuk deskriptif. Misalnya saja, kalau kita hendak menjelaskan mengenai sebuah definisi. Nah, tentu sebuah definisi membutuhkan sebuah paragraf yang bersifat deskriptif. Nah, misalnya saja kita hendak menulis sebuah tulisan berjudul katakanlah penyucian di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, waktu kita hendak menulis sebuah tema, sebuah topik, konsep penyucian atau sanctification, tentu kita perlu menjelaskan, mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan sanctification, apa yang dimaksudkan dengan penyucian. Nah, maka di dalam menjelaskan mengenai konsep penyucian, kita membutuhkan sebuah paragraf yang disebut sebagai deskriptif atau paragraf yang bersifat deskriptif. Nah, bagaimana cara kita menuliskan sebuah paragraf yang bersifat deskriptif? Nah, tentu saja prinsip umum berlaku di sini. Yang pertama adalah bahwa dalam setiap paragraf kita memiliki satu pikiran utama. Nah, dari pikiran utama itulah kemudian kita mengembangkan berbagai detail mengenai pikiran utama tersebut. Nah, misalnya saja kita hendak memberikan sebuah penjelasan mengenai definisi daripada penyucian. Nah, misal saja kerangka utama kita atau pikiran utama kita adalah bahwa misalnya saja penyucian dipahami oleh para bapak gereja dalam konteks keselamatan, misalnya seperti itu. Nah, jadi karena pikiran utamanya adalah bapak gereja dalam memahami konsep penyucian, maka detail yang kita tuliskan di dalam paragraf tersebut adalah contoh-contoh dari pemikiran bapak gereja mengenai penyucian. Nah, jadi seperti itulah kita menggunakan sebuah paragraf yang bersifat deskriptif di dalam sebuah tulisan ilmiah. Jadi kebutuhan kita ataupun tujuan kita di dalam menjelaskan sesuatu, nah itu
akan dijawab dengan efektif dengan sebuah paragraf atau beberapa paragraf yang menggunakan karakter yang bersifat deskriptif. Nah, selain paragraf yang bersifat deskriptif, kita juga mengenal ada paragraf yang bersifat argumentatif. Nah, paragraf yang bersifat argumentatif tentu adalah paragraf yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tertentu dengan argumentasi-argumentasi yang kita bisa berikan. Nah, tentu untuk membuat sebuah paragraf yang bersifat argumentatif, kita membutuhkan sebuah kerangka, sebuah model yang standar di dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, jadi dalam sebuah studi ilmiah kita harus mengerti bahwa sebuah pertanyaan dijawab dengan sebuah klaim, dengan sebuah argumentasi. Misalnya saja kita bertanya, pertanyaan kita misalnya saja di dalam esai yang bersifat argumentatif, misalnya saja kita bertanya bagaimana konsep mengenai penyucian harus dipahami di dalam surat 1 Korintus. Misalnya saja itu adalah pertanyaan yang kita tanyakan, dan kemudian kita menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah klaim bahwa dalam surat Korintus konsep penyucian harus dipahami dalam kaitannya dengan misalnya saja isu moralitas misalnya, dan kemudian kita membangun alasan-alasan kenapa klaim tersebut kita sampaikan. Misalnya saja kita memiliki 3 alasan. Misalnya saja yang pertama, misalnya saja kita berkata bahwa berdasarkan ajaran Paulus mengenai tubuh sebagai bait Allah, ajaran Paulus mengenai tubuh sebagai bait Allah, kita mendapatkan sebuah indikasi bahwa penyucian dikaitkan dengan isu moralitas, dengan isu seksualitas, khususnya terkait dengan percabulan misalnya. Nah, itu adalah contoh argumentasi yang pertama, dan kemudian berdasarkan argumentasi itu kita kemudian memberikan evidence. Nah, evidence-nya apa? Misalnya saja kita menggali dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, di situ ada teks Paulus berbicara bahwa tubuhmu adalah bait Allah, akankah kamu gunakan tubuhmu sebagai percabulan? Dan kemudian kita mengkaitkan misalnya saja antara bahwa konsep bait Allah terkait dengan kesucian, dan ternyata konsep dengan kesucian dikaitkan dengan isu percabulan. Nah, tapi kemudian nah disitulah kita menjelaskan argumentasi kita, evidence kita, dan alasan-alasan yang kita miliki. Nah, tetapi ada kalanya dalam menyusun sebuah paragraf yang bersifat argumentatif, kita tidak hanya memberikan klaim dan juga memberikan reason dan evidence-nya, tapi juga kita harus membicarakan mengenai yang namanya sebagai counter terhadap teori kita. Misalnya saja kita perlu juga menyebutkan ada pandangan yang berbeda terhadap pemikiran konsep bait Allah di dalam surat Paulus, di mana Rasul Paulus waktu menyebut bahwa tubuh ini adalah bait Allah, maka yang dimaksudkan dengan tubuh itu bukan tubuh secara fisik, tapi menunjuk kepada tubuh Kristus atau gereja. Dan kemudian kita mencoba menjawab kemungkinan penafsiran yang berbeda, menjelaskan bahwa misalnya saja istilah tubuh betul bisa menunjuk kepada gereja, bisa menunjuk kepada tubuh fisik, tapi di dalam 1 Korintus Rasul Paulus menggunakan kedua-duanya secara bergantian. Dan kemudian kita berkata bahwa ada cukup bukti dan evidence yang menunjukkan bahwa kesucian dalam surat Korintus dikaitkan dengan isu moral, khususnya terkait dengan isu seksualitas. Nah, itulah cara yang kita gunakan di dalam membuat sebuah paragraf yang bersifat argumentatif. Nah, jadi paragraf yang bersifat argumentatif ataupun kumpulan paragraf yang bersifat argumentatif itu penting sekali di dalam sebuah tulisan akademik, karena tulisan akademik pada dasarnya adalah sebuah tulisan yang mencoba menjawab sebuah isu tertentu.
Nah, maka memahami teknik menulis paragraf-paragraf yang bersifat argumentatif itu sangat penting di dalam mengembangkan keahlian kita dalam menulis akademik. Itu saja yang saya sampaikan. Kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan